Kali ini saya mengunjungi Balai Desa Jatisawit nih, Kecamatan Bumayo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ini jargonnya atau slogannya Jatisawit Sejati. Nanti akan berbincang dengan Kepala Desa Jatisawit yang sedang naik daun dan viral karena gebrakan-gebrakan positifnya luar biasa. Jadi kita akan ngobrol banyak tentang program-program dari Kepala Desa Jatisawit. Oke. Meriah. Balai desanya meriah. Ini ruangannya Pak Kades. Oke, kita masuk ruangan Kepala Desa Jatisawit. Assalamualaikum. Wah, lagi tata-tata nih Pak Kades ya. Iya Mas. Sehat. Sorry ganggu waktu nih, Nur. Khusus saya kepengen berbincang dengan Pak Kepala Desa Jatisawit Bumayo yang sedang viral karena gebrakan-gebrakannya luar biasa. Ini masih muda nih, umur 43 tahun. 43 tahun umur Pak Dedi. Nah, nanti kita akan berbincang tentang program yang berkaitan dengan penataan kota, penataan wilayahnya, tentang lingkungan hidup dan program di potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Jatisawit. Yang akan kita ini saksikan terus ya. Kalau kami lihat di Jatisawit ini perkembangan pertumbuhannya bagus, secara ekonomi juga kami lihat di Jatisawit ini juga bagus. Ini saya mendengar nih dari luaran bahwa Pak Kades Jatisawit sedang mencanangkan program hutan kota, betul? Dari Kemendes memang desa diupayakan untuk membuat atau membentuk desa wisata, ya, potensi desa. Dan itu sudah menjadi Permendes itu sudah ada dari tahun berapa Pak? Sudah termaktub di Permendes itu ada, yang saya tahu dari untuk 2020 arahannya sudah ke sana, penggunaan dana desa tahun 2021, kemudian tahun 2021-nya arahan untuk 2022 juga ke sana. Jadi ayo menggali potensi desa dengan pelaksanaan kegiatan desa wisata seperti itu Mas Edi. Keren. Memang sekarang sedang digalakkan potensi wisata yang dimiliki oleh sebuah desa. Tetapi memang potensi wisata itu akan terblow up, akan terlihat bagus atau menambah keterkenalan sebuah desa jika kepala desa dan Pemda juga punya fokus di itu ya. Nah, kira-kira Desa Jatisawit ini punya program apa tentang Pemdes tentang potensi wisata ini? Ada beberapa peninggalan sejarah seperti Krustin, kemudian Krustin itu yang pabrik cerobong asap peninggalan Belanda itu. Di Duku Tengah ada. Itu sebetulnya bisa kita gali juga potensinya. Kemudian ada juga peninggalan Wali Songo. Jadi kalau saya lihat itu peninggalan prasejarahnya itu bata yang lebih besar dari bata-bata yang sekarang. Ini kali bata itu? Iya, yang kali bata penambil. Belum, saya cuma pernah dengar katanya seperti itu. Ya, di situ ada. Kemudian potensi kami yang ada juga itu di Duku Karanganggrung, itu Candi Sari. Ini sekarang lagi sebutan sekarang itu Candi Sari. Jadi itu awal mula Desa Jatisawit ya di situ. Ada satu buah pohon jati yang sangat besar, jati sawit ya. Sawit itu dalam bahasa Jawanya itu hanya satu ya. Jati hanya satu. Jadi untuk jati sawit itu dari di Candi Sari itu. Nah, yang menjadi andalan saat ini apa? Yang artinya tahun-tahun ini, bulan-bulan ini yang punya perencanaan untuk digarap itu gimana sih? Gini Mas Edi, saya waktu sebelum menjadi Kepala Desa Jatisawit, dan saya ingat betul dulu masa kecil saya itu saya sering habiskan waktu itu di Bendung Purbanala. Bendung Purbanala itu dulu kebun pembangunan tempo masa lalu, dan ini akan kita coba gali potensinya. Kita mainkan wisata air mulai dari pemancingan, kemudian nanti kita mainkan wisata airnya juga di sana, ruang terbuka hijau ataupun hutan kota seperti itu, hutan kota atau hutan desa lah seperti itu Mas Edi. Oke Bang Desa, ini menarik tentang tentang taman terbuka hijau Jatisawit, Duku Purbanala. Duku Purbanala. Sudah seserius apa penggarapan itu Pak Kades?
Ini sudah kita sepakati dengan teman-teman lembaga, mulai dari BPD, LPM, ataupun lembaga-lembaga yang ada di desa. Dan ini sudah kita munculkan di APBDes tahun 2021 ini. Kemudian di RKPDes untuk kegiatan 2022 juga kami lebih optimalkan untuk perencanaan di wisata itu. Dan sejauh ini kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman lembaga, dan kami juga sudah melibatkan teman-teman konsultan. Alhamdulillah share plan kami pun sudah mengarah ke sana. Ini kami sudah menunggu DERAD untuk gambar 3 dimensinya. Ini berarti sudah proses ke arah sana. Sudah ke sana. Itu untuk sudah disepakati warga juga di lokasi situ. Kami sudah sampaikan ke teman-teman pada saat musyawarah desa, dan alhamdulillah dari teman-teman lembaga dan masyarakat pun sudah menyepakati itu. Barangkali ada orek-orekan atau apa barangkali saya kepengen lihat tentang set plan atau gambar apa ya, denah segala macam. Oh, berarti ini Pak Kepala Desa ini sudah memang merencanakan atau sudah serius mengarah ke pembangunan hutan taman di mana Dukuh Purbanala Jatisawit. Kita lihat bersama. Ini bakalan keren, ini warga Bumiayu berkesempatan. Anda sebentar lagi akan punya tempat wisata yang baru di Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu. Keren ini pokoknya. Nah, saya tadi sudah minta izin untuk Pak Kades mengantarkan kami ke sana untuk melihatnya, dan alhamdulillah Pak Kades menganggarkan waktu atau mengalokasi waktu buat kita. Oke, kita menuju ke sana coba Kades. Siap. Oke, pemirsa, ikutin terus video ini sampai selesai karena ini menarik, luar biasa pokoknya. Oke, kita ke lokasi wisata dulu, calon tempat wisata di Desa Jatisawit. Oke, saya tunggu depan Kades. Oke, ini kita sudah sampai ke lokasi calon destinasi wisata yang dimiliki oleh Jatisawit. Ini dengan teman-teman media dan juga perwakilan dari perangkat Desa Jatisawit. Pak Kades langsung turun ke sungai itu. Ini AC di sini, kayaknya cocok untuk tempat wisata. Ini namanya Kali Karet. Ini posisi sekarang di Dukuh Purbanala, Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ini potensinya juga bagus, luar biasa nih. Ini yang nanti mempertemukan ke Sungai Pemali. Yang nanti ke bawah sampai ke Sungai Pemali maksudnya gitu ya. Bisa pindah ke sudut lain mungkin Pak Kades? Boleh. Ya. Ini untuk ukuran dusun di sini bersih Pak Kades. Pada peduli lingkungan ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Penarik sampah kami juga. Pak Kades dicintai warganya nih, kelihatan banget. Ini bendung Purbanala yang melegenda di Bumiayu ini. Ini yang nantinya akan dijadikan sebagai hutan taman kota atau Taman Purbanala yang lokasinya ikut Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu. Semoga dilancarkan nantinya. Ini bendung Purbanala. Pak Kades dengan kru, dengan warga sekitar sudah berkumpul di lokasi pintu air di bendung Purbanala. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi tentang program destinasi wisata yang akan dilakukan oleh Pemdes Jatisawit dalam mengelola pintu atau bendung Purbanala ini. Ini keren kalau misalnya dimanfaatkan dengan baik, asli keren. Ini memang dari dulu memang sudah menjadi tempat wisata tersendiri bagi warga. Terus banyak teman-teman atau orang-orang yang mancing di sini, dan misalnya ini dikelola dengan baik kan makanya luar biasa. Asli. Oke, kita lanjut obrolan dengan Pak Kepala Desa Jatisawit, Bapak Didi Susilo. Oke pemirsa, kita lanjut obrolan dengan Pak Kepala Desa Jatisawit, Bapak Didi Susilo. Tadi sebelum sampai ke ruangan sini atau tempat ini, sempat saya tadi foto-foto dan memang belum dijadikan tempat wisata sini sudah enak kan? Asli. Sudah asli ya.
Dan satu lagi bahwa Bendung Purbanala ini salah satu tempat yang melegenda di Bungaya. Menurut saya ini akan keren, bagus, dan jelas akan dikunjungi banyak warga. Ini langsung to the point ke masalah anggaran Pak Kades. Ini kan sudah potensinya luar biasa, tempat kegiatan dengan alam yang luar biasa. 2020 ini kami menganggarkan sekitar 130 juta. Kemudian tahun 2021 di tahun ini. Ya, tahun ini. Kemudian tahun depan insya Allah kami melalui Musdes sudah disepakati sekitar 190. Jadi kalau kita tambahkan dari 2 angka itu berarti sudah di 340. Kemudian finishing nanti sambil jalan, mudah-mudahan di tahun 2023 atau hasil dari kegiatan yang kita laksanakan dari wisata ini nanti bisa mikir teman-teman pengelola dalam hal ini Bumdes ataupun Karang Taruna bisa untuk pemaksimalannya lah. Pak Dedi ini, Pak Kades ini saya pikir salah satu Pak Kades yang nekat ini. Dan rata-rata kepala desa itu menganggarkan untuk penanganan COVID. Nah, anggaran ini yang 130 juta di tahun 2021 ini kira-kira tidak mengganggu nggak? Mengganggu atau tidak mengganggu dalam hal penanganan COVID? Jadi RKPD kami itu terbentuk atas dasar musyawarah, mulai dari Musdus, kemudian kami angkat ke Musdes, dan alhamdulillah tidak mengurangi kegiatan-kegiatan yang lain. Salah satunya adalah BLT dana desa, kemudian tidak mengganggu sama sekali. Tidak mengganggu karena ada alokasi dari beberapa bidang, yang 5 bidang itu, dan salah satu bidang yang akan kami angkat adalah bidang pemberdayaan masyarakat. Oh, pemirsa, ini salah satu kepala desa yang nekat, tapi nekatnya pun terkontrol dan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku ya. Jadi ada satu alokasi khusus dana untuk penanganan COVID, dan Pak Kades Jatisabit ini menganggarkan alokasi khusus juga untuk pertumbuhan warga, pertumbuhan ekonomi warga melalui potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Jatisawit. Jadi saya ingat betul waktu awal saya menjabat sebagai kepala desa, itu kami ada rakorda dengan waktu itu Bapak Gubernur Ganjar Pranowo. Itu Pak Ganjar sempat menantang ke kami, sempat menantang ke kepala desa, ayo buat potensi desa, buat wisata. Kami akan kucurkan berapapun anggaran manakala wisata tersebut sudah terbentuk. Dari pemerintah provinsi ataupun pusat ada anggarannya. Dan itu kepala desa se-Jawa Tengah? Se-Jawa Tengah waktu itu sebelum pandemi? Oh, sebelum pandemi, dan saya ingat betul. Dan saya mengikuti ide-ide di pemerintahan baik pusat, provinsi, dan kabupaten. Saya mengikuti IG-nya juga Pak Sandiaga Uno bahwa ada memang anggaran untuk desa wisata, atau memang itu anggaran khusus ya? Anggaran khusus untuk mendongkrak wisata di masing-masing desa yang sudah bisa melaksanakan kegiatan wisata. Dan memang seperti yang kami atau saya kadang-kadang jalan-jalan ke tempat-tempat itu, memang potensi wisata sekarang sedang digalakan sekali, yang nantinya adalah untuk pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan warga, juga pertumbuhan desa. Akan tetapi memang belakangan ini 2 tahun ini Indonesia atau dunia sedang digempur habis oleh pandemi COVID. Jadi mau tidak mau masing-masing kepala desa harus kreatif. Harus kreatif. Saya mendukung usaha kerasnya Pak Kades Jatisabit ini untuk memajukan desanya. Kalau nggak kreatif, jelas tidak akan ada pembangunan di desa di masa pandemi ini. Pertanyaannya menggelitik dari saya, kenapa Anda memilih Purbanala ini yang akan pertama Anda bangun sebagai tempat destinasi wisata di Desa Bedai? Kenapa harus Purbanala? Kenapa bukan tempat yang lain? Siapa sih masyarakat Bumiayu yang tidak kenal Purbanala? Betul, setuju. Disinilah saya akan angkat wisata di Bendung Purbanala Desa Jatisawit ini. Insya Allah dengan kami mengangkat wisata di Buku Purbanala ini, seperti yang menjadi moto kami, salah satunya adalah bersih kaline, bersih desane, sehat wargane. Ini bisa terwujud dengan sendirinya karena kami mengangkat sungai. Jadi dengan sendirinya hulu sungai yang di atas juga mau tidak mau harus kita upayakan kebersihannya. Seperti yang saya
motokan juga logo kami ataupun slogan kami, Jati Sawit Sejati, sejahtera, tertib, dan inovatif. Maka dari itu dengan sejahtera yang kami usung itu, mudah-mudahan dengan adanya wisata di Dukuh Purbanala itu bisa mengangkat potensi perekonomian di wilayah Dukuh Purbanala, Jati Sawit ataupun di wilayah-wilayah yang lain. Alhamdulillah, dan sudah ada juga UMKM kami di Jati Sawit, ini juga akan kami kirim ke wilayah. Jadi ke depan itu nanti pintu masuknya itu di sebelah lapangan. Di sebelah lapangan mudah-mudahan di sana bisa kita bangunkan Satura Desa Wisata. Kemudian ada tembok Wong Cina ya, makam Cina, itu nanti akan kami buatkan mural juga. Jadi awal dari masuknya wisata Purbanala itu nanti tetap di itu ada pintu masuknya dan masih berkorelasi dengan wisata yang dari sini. Berkorelasi dengan wisata. Secara global namanya apa namanya? Ya, Desa Wisata Purbanala. Desa Wisata Purbanala. Ini tetap mengangkat Purbanalanya karena maaf wilayah-wilayah lain itu memang banyak sudah viral nama-nama seperti Muncang, Buku Karanganggrung, Kalibata, dan lain sebagainya. Tapi kita menggali salah satu nama katakanlah Purbanala di situ, insya Allah juga bisa mengangkat potensi yang ada di desa Jati Sawit. Kadang-kadang kita jangan takut belajar dengan wilayah-wilayah lain ataupun daerah-daerah yang lain. Aja gengsi. Kalau itu bisa kita terapkan, ada pembeda, kenapa tidak seperti itu? Toh outputnya untuk masyarakat secara umum, bukan untuk kami secara pribadi. Itu sudah dengar penjelasan selengkap-lengkapnya dari Pak Kades tentang potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Jati Sawit. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Pak Kades, karena beliau orang sibuk dan alhamdulillah pagi ini mengalokasikan waktu buat saya untuk berbincang tentang potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Jati Sawit. Saya pribadi dan teman-teman media partner lainnya mungkin kepengen nanti ketika ada suatu acara, ketika ada di program baru, tolong hubungi kami, karena ini memang perlu kami share ke khalayak ramai agar ini berkolaborasi dengan siapapun, dan secara luas masyarakat akan tahu poin-poin apa saja yang akan dilakukan masing-masing desa, dan ini sangat keren. Alhamdulillah gitu. Nah, teman-teman Pak Kades ya. Saya doakan selalu sehat, semoga bisa 5 periode memimpin Desa Jati Sawit. Ini dari hati yang paling dalam saya ngomong. Karena kalau melihat kalau Pak Kades seperti ini dipimpin Pak Kades asli sebuah desa. Terima kasih. Kalau bisa tadi berbincang dengan Pak Kepala Desa dari mulai kantornya hingga tempat salah satu calon destinasi wisatanya di Gedung Purbanala. Terima kasih sekali atas perhatian bersama Anda di video ini. Jangan lupa saksikan terus video kami di sekitar ini. Oke, terima kasih.